صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dat. Berotak tondon, berhati Masjidil Haram. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mampu selalu bersolawat pada Kanjeng Nabi dengan membaca salawat, membaca salam, dan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau pada yaumil qiyamah. Marilah kita mulai kajian kita tentang tafsir Jalalain ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa memberikan manfaat maslahah dan hadiah Fatihah kepada musannifi hadzal kitab wa muallifi hadza tafsir al-Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti nafa'anallah bi'ulumihi
Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. Terima kasih. Pada pertemuan pertama kita sudah menyinggung sekilas tentang tarikh atau sejarah sekilas tentang tafsir Jalalain. Musannifu hadzal kitab, di pengarang atau penulis kitab tafsir ini yakni Imam Jalalain. Dan sekilas kita sampaikan tentang kajian tentang suratul Fatihah dan Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah, surah di awal. Kemarin ketika kita nyampaikan tentang Bismillahirrahmanirrahim, lawan asmoni Gusti Allah kan mulang asih, tur banget ulas asih. Tentu di dalam kalimat Bismillah ini beberapa hari yang lalu saya mencoba untuk mencari korelasi antara Bismillah dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Bismillah itu berarti ada penyertaan setiap kegiatan. Jadi kalau Iqra bismi rabbikal ladzi berarti apa? Bacalah dengan selalu beserta nama besar Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Ketika Iqra itu dimaknai bukan sekedar membaca tulisan, tapi membaca non-tulisan, maka kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bisa berarti Iqra bismi rabbika, bacalah Tuhanmu, sertakanlah nama Tuhanmu di dalam berbagai macam aktivitas. Bismillah kita membaca, berarti di dalam membaca kita selalu memohon dan bertujuan agar semuanya lillah. Ketika kita makan, Bismillahirrahmanirrahim, berarti apa? Di dalam makan ini kita menyertakan keagungan Allah, meyakini bahwa apa yang kita makan, apa yang akan kita lakukan setelah makan, semuanya adalah dalam rangka untuk apa? Untuk ibadah. Kita umpamanya mau belajar, Bismillah niat ingsun tolabul ilmi. Berarti apa? Dengan disertai kebesaran Allah, kita menuntut ilmu dalam rangka untuk mengembangkan pemikiran, dalam rangka apa? Ibadah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Ketika nanti ada seseorang yang mencangkul di sawah, Bismillahirrahmanirrahim, saya mencangkul. Maka ketika ngayunkan pacul itu berarti apa? Menyertakan diri bahwa ketika kita mencangkul itu kekuatan yang kita pakai adalah kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Tumbuhan yang akan kita tanam itu dalam rangka apa? Pasti dengan ma'unah Allah tumbuh atau tidaknya, dan harapannya tumbuhan ini dijaga oleh Allah, hasilnya nanti adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Jadi Bismillah itu niatan yang paling pokok. Jadi segala kegiatan apapun ketika disertakan dengan nama Bismillah sartane Gusti Allah, berarti apa? Dalam kegiatan kita selalu kita memohon bimbingan Allah. Nah, itu kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti suatu saat kita akan mengkaji juga tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ada kalimat Bismillah bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa saat ini saya minta untuk dikopikan? Nah, untuk dikopikan itu dalam rangka jenengan ini kalau nulis fikhu itu kan susah. Karena pulpen jenengan itu tidak seperti pulpen saya.
Ini pulpen pilot ini memang pulpen yang yang sangat kecil. Pilot ini sangat kecil, mungkin sekarang ada pilot yang lain, jadi kalau dipakai nulis memaknai itu mudah. Maka saat ini kita mencoba untuk memaknai dengan dengan membaca apa yang sudah dimaknai dengan bahasa Jawa. Kenapa saya pilih kitab Tafsir Jalalain yang bermakna jenggot bahasa Jawa? Di antara tafsir yang asli dengan terjemahan bahasa Jawa itu adalah tafsir Al-Ibris. Tafsir Al-Ibris itu di mana-mana berjenggot dengan makna Jawa karena mufassirnya adalah juga orang Jawa. Dengan dimaknai Jawa ini, rasa Jawa itu kadang-kadang kadang-kadang tidak bisa dibedakan atau tidak bisa dirasakan oleh orang yang tidak mengenal bahasa Jawa. Jadi dalam bahasa itu ada rasa. Kalau jenengan bicara demen, dengan senang, dengan cinta, itu masih ayem rasa demen. Kulo demen jenengan, itu dengan I love you itu rasanya kalau dalam bahasa Jawa masih masuk rasa demen. Karena kita orang Jawa. Jenengan bicara dengan ayah, dalam bahasa Indonesianya itu kamu. Dalam bahasa Arab anta. Jadi tidak ada dalam istilah Arab itu kamu, anda, saudara bicara dengan saya dengan bahasa antum. Ustadz antum mau kemana? Itu enggak ada itu. Tapi tetap Ustadz anta mau kemana? Ila aina anta tadhab ya Ustadz gitu. Jadi tidak ada istilah ya Ustadz ilaina antum tadhabun. Berarti Ustadznya kan harus banyak. Nah itu dalam bahasa Dalam bahasa Jawa itu biasanya ada tingkatan-tingkatannya. Jadi panjenengan badhe tindak putih. Jadi panjenengan itu adalah bahasa ketika jenengan mau mengatakan ke orang tua, Pak, kamu mau kemana? Berani jenengan ngomong sama bapak ibunya. Pak, bapak, kamu mau kemana Pak? Gitu. Nanti langsung dia seledik itu ya. Jadi kalau umat dengan bahasa Jawa, panjenengan badhe tindak putih. Nah itu berarti ada rasa. Kemarin kita nyampe pada la raiba fihi alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, sampai hudan lil muttaqin. Sekarang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina wong-wong akeh kang padha yu'minuna kang padha iman sapa alladzina. Tegese yusaddiquna benerake sapa alladzina bil ghaibi kelawan perkara-perkara kang samar. Tegese bima kelawan barang ghaba kang samar apa mah. Anhum saking alladzina minal ba'si bayane dina ba'si wal jannah lan swarga wan nar lan neraka. Wa yuqimuna lan padha njum menengake sapa alladzina as-sholata ing salat tegese ay ya'tuna biha bihuquqiha. Tegese sawa padha nekani sapa alladzina biha kelawan salat bihuquqiha kelawan pira-pira hakke salat. Wa mimma lan setengah saking barang razaqnahum kang maringi ingsun ya alladzina tegese ataina wis maring sapa ingsun hum ing alladzina yunfikuna padha nanjakake sapa alladzina fi taatillahi ing dalem
taat maring Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang kemarin kaitannya adalah dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alladzina madhumul muttaqin. Jadi orang-orang yang bertakwa di situ as-sairina ila taqwa bimtithalil awamir wajtinabi an-nawahi littiqaihim bidzalika annar. Jadi orang-orang yang memang menginginkan adanya ketakwaan yaitu dengan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Tingkatan ketakwaan seseorang itu berbeda-beda, profesional berbeda, maka ketakwaannya berbeda. Jenis kelaminnya berbeda, maka ketakwaannya berbeda. Yang laki-laki kira-kira unsur ketakwaan, bentuk ketakwaannya beda atau sama dengan yang perempuan? Beda. Yang laki-laki tidak pernah berkewajiban untuk mandi haid. Mau mandi haid, laki-laki tidak mau. Yang perempuan pasti itu. Berarti kalau ada seorang wanita, dia sedang menstruasi, dia bentuk ketakwaannya adalah dia tidak melaksanakan sholat. Jadi imtithalul awamir, amarnya perintahnya adalah apa? Meninggalkan sholat dalam keadaan menstruasi. Ketika dia menstruasi itu menjalankan sholat, maka berarti dia bukan orang yang bertakwa. Padahal sholat adalah perintah wajib. Laki-laki tidak ada. Saya sebagai seorang bapak dengan masih sebagai seorang anak, ketakwaannya juga berbeda. Saya diwajibkan oleh Allah untuk mencari nafkah dan menafkahi anak-anak saya. Ketika saya mencari nafkah dengan berbagai macam cara, itu adalah kewajiban bagi seorang ayah. Jenengan belum sebagai ayah, belum punya kewajiban ketakwaan dalam rangka mencari nafkah. Jadi enak rek takwane wong wedok, enak rek, tidak bisa. Karena apa? Ukuran ketakwaannya itu yang diberikan oleh Allah kadarnya berbeda. Jenengan sebagai guru, calon guru itu ketika nanti sekarang bicara tentang ikhtilas, korupsi, arishwah umpamanya. Jenengan ketika jadi guru, hitungan jenengan korupsi yang dilakukan seperti yang disampaikan oleh KPK, BPK itu jenengan tidak akan tersentuh. Karena seorang guru itu tidak banyak berhubungan dengan uang. Kalau pegawai pajak itu mungkin dia lebih dekat dengan apa? Manajemen keuangan. Gimana seorang guru bisa korupsi waktu tiap hari berada di kelas, masuk kelas, ngajar, setelah itu keluar kelas, selesai. Besok jam 7 ngajar, jam 12 pulang. Kira-kira seorang guru itu bisa korupsi enggak? Seorang guru itu bisa korupsi enggak? Korupsi uang, korupsi waktu. Jadi seorang guru itu korupsinya adalah korupsi waktu karena apa? Ketika dia mengajar, hak yang akan diberikan adalah berkaitan dengan durasi waktu dia ngajar. Maka jenengan nanti kalau sebagai seorang guru jam 7 ketika diminta untuk masuk, maka jam 7 sampai jam 8 umpamanya, maka jam 7 jam 8 adalah jam kerja untuk mendapatkan upah bisyarah yang halalan thayyiban. Tapi ketika nanti jenengan datang jam 7:15 keluar jam 8, maka jenengan atau kita sudah korupsi berapa? 15
menit. 15 menit itu jangan hitung satu siswa. 15 menit kalau siswanya 20 berarti apa? 15 menit kali 20 siswa. Berapa? Karena apa? Pahala jenengan itu juga akan dihitung apa? 2 atau 1 jam 60 menit kali 20 siswa. Maka bisa jadi bisaroh yang 100% itu ketika kita korupsi waktu berarti apa? Ada ketidakhalalan di dalam rezeki kita hasil korupsi apa? Korupsi waktu. Nah, itu adalah bentuk dari implementasi ketakwaan kita kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ghaib itu kalau kita ghaib itu apa ya? Ghaib itu kalau kita bahasakan dengan bahasa samar-samar itu kan berarti apa? Ya, antara iya dan tidak, tapi iyanya itu kita harus meyakini, buktinya kita tidak bisa apa? Membuktikan dengan media yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jenengan pernah disuruh menutup mata. Matamu tutupen, mripatmu tutupen. Mata ditutup, telinga mata dipejamkan, telinga ditutup. Nanti ketika dibuka itu rasanya ada rasa gelap atau ditutup itu ada rasa gelap. Seperti ada kunang-kunang itu. Ada yang mengatakan itulah bayangan alam kubur. Nanti ketika jenengan disuruh nutup telinga, tutupan telingamu, setelah itu tutupan mripate, dengarkan. Di situ ada suara gemuruh, duduk. Itu adalah gemuruh api neraka. Enggak. Karena apa? Gemuruh yang kita dengarkan itu adalah apa? Aneka ragam gerakan yang ada apa? Di dalam diri kita. Ketika kita bicara alamul ghaib, itu adalah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara an qalbil bashar. Mala ainun ra'at, tidak ada satu detik atau satu detak bayangan meripat untuk membayangkan. Wala udunun sami'at, aneka ragam bentuk jenis pengkiasan dari telinga kita. Wala kotoraan qalbil basar, bayangan kita di dalam hati dengan berbagai macam cara itu pun tidak akan bisa menggambarkan apa? Alamul ghaib. Jadi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala kotoraan qalbil basar. Terus pripun? Ya, wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana umpamanya surga atau neraka? Wallahu a'lam, dengan kenikmatan dan siksa neraka. Kenikmatan di surga dan apa? Dan siksaan di neraka dan kenikmatan di surga. Umpamanya di dalam Al-Qur'an dikiaskan ada al-jannah tajri min tahtial anhar khalidina fiha. Di jannah mamanya ada hurin in, di jannah ada makanan zanzabil. Itu kalau umpamanya dikiaskan atau dirasakan dengan rasa duniawi, dengan nanti tidak akan mau bertaat-taat kepada Allah. Zanzabil itu apa? Zanzabil, salah satu minuman surga itu kan ada al-asal, ada al-laban, ada zanzabila. Nah, yang tahu zanzabil? Pernah merasakan jahe? Nah, jahe itu adalah salah satu minuman akhirat. Minuman surgawi. Nah, kalau jenengan pagi sore ngombe jahe gitu, blenger jahe, akhirnya aku gak kelem mlebu swarga, jahe rasane kaya ngene tak. Zanzabil akhirat itu
tidak ada bandingannya dengan zanzabil yang ada di dunia. Dan bagaimana dengan zanzabil di akhirat? Wallahu a'lam dengan zanzabil yang ada di akhirat. Ustaz, bagaimana hurin in yang ada di akhirat? Hurin in itu artinya apa? Jenengan pernah membayangkan adanya bidadari di dalam surga? Iya. Kira-kira teman-teman laki-laki ini kalau dibayangkan Anda nanti kalau puasa mendapatkan pahala seorang bidadari di dalam surga. Itu kalau laki-laki semangat atau enggak? Kalau perempuan? Mbak poso Senin Kemis. Engko nek no akhirat sampean bakal oleh bidadari. Yo apa sih Gusti Allah ini? Aku wedok ketika bidadari kan itu. Gimana itu anak perempuan, anak putri kalau mendengar bidadari? Nah itu yang sering kali diprotes oleh orang-orang, gimana itu hurin in itu artinya bidadari, wanita atau perempuan yang cantik yang diadakan oleh Allah kepada penduduk surga. Itu kalau bidadari akhirnya kan laki-laki. Coba jenengan bisa bayangkan enggak? Kalau seorang laki-laki dikasih bidadari, wanita yang cantik, kira-kira kalau seorang laki-laki diberi wanita cantik itu endingnya itu apa? Endingnya itu apa? Endingnya itu kan seksualitas. Wayu. Nah, kalau wis kita wayu yang muncul adalah gairah apa? Syahwatnya muncul. Emang enggak kira-kira kalau jenengan itu poso wis isu sampai sore tujuannya hanya itu toh. Ya kan eman. Sehingga sebenarnya ada makna yang diberikan oleh beberapa mufassir bahwa hurin in itu adalah teman dekat. Teman dekat itu tidak menunjukkan jenis kelamin. Apakah itu nanti bentuknya bidadari atau yang perempuan bentuknya bidadara? Wallahu a'lam. Maka ketika nanti hurin in itu disifati sebagai perempuan cantik, maka yang perempuan itu nanti tidak akan bergairah untuk menjalankan ibadah. Mau seorang dunya wedok ambek wedok gak oleh. Mosok Gusti Allah ngizinno nek swarga wedok ambek wedok. Ya tentunya barang yang diberikan oleh Allah walaupun umpamanya di sana nanti ada kebebasan yang diberikan oleh Allah, pasti Allah memberikan apa? Ya, fitrah sebagaimana ketika manusia hidup di dunia. Jadi yusaddiquna bil ghaib dalam arti apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara'an qalbil basar, tapi kita yusaddiqun. Kita meyakini adanya apa? Adanya alamul ghaib. Jadi alam-alam ghaib itu kita harus meyakini yang berkaitan dengan kalau ada istilah di dalam kitab ilmu kalam ya, ada istilah as-samiyat itu ya. Perkara-perkara yang harus kita yakini sumbernya adalah dari pendengaran, dari apa? Informasi yang berasal dari Al-Quran. Bima ghoba'ankum minal ba'di wal jannati wan nar. Wal jannatu haq, wan naru haq. Jadi dua-duanya adalah perkara yang pasti Allah akan apa? Memberikan itu. Al-ba'du juga hak. Hari kebangkitan juga apa? Perkara yang memang pasti. Maka apa? Itu bagi seseorang meyakini bahwasanya apa? Surga, neraka, yaumul qiyamah, yaumul ba'di, semuanya adanya adalah
ada. Dan itu harus diyakini. Wa yuqimunas salat au yatuna bihuquqiha, menjalankan salat dengan syarat dan kewajibannya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan setengah memberikan infak, memberikan nafkah dari apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Fi taatillah, ing dalam ketaatan kepada Allah. Maka infak itu yang kita berikan harus dalam rangka apa? Memperjelas atau dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah. Ada tidak orang yang berinfak dalam rangka bermaksiat? Urunan dalam rangka untuk nanggap orkes, di situ banyak artis, umpamanya orkesnya sing gak karu-karuan. Berarti apa? Yunfikuna laisa fi taatillah. Kita bertabarruk, kita berinfak dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kan eman. Jadi kadang-kadang kita itu perlu mempunyai rasa bakhil, tapi bakhil dalam rangka untuk kemaksiatan. Kita ini bekerja dengan jerih payah, bekerja halal, terus diinfakkan untuk hal-hal yang tidak benar, kan eman. Kalau ada orang yang mendapatkan rezeki dengan tidak benar, diinfakkan kepada hal yang baik pun tidak baik. Jadi kalau ada cerita Robin Hood, ada cerita orang yang mencuri barangnya orang yang tidak muslim, setelah itu diberikan kepada orang muslim. Kalau memang itu benar-benar hasil curian, maka curiannya itu juga tidak akan memberikan kemanfaatan atas apa yang diinfakkan. Contoh, umpamanya ada seorang yang ingin kalkulasi korupsi. Jadi aku tak korupsi satu proyek, nanti dapat umpamanya 10 juta. 10 juta yang 5 juta tak sumbang nang masjid. 10 juta tak sumbang nang masjid, yang nanti bisa untuk menghapus dosa-dosa yang 5 juta. Tidak bisa. Seseorang ketika menginfakkan hasil dari barang yang haram untuk masjid, itu ibaratnya, jadi ibarat itu podo karo awak dhewe nglabur taek nang masjid. Nglabur kotoran ke masjid. Jadi ketika jenengan atau ada seseorang punya uang, setelah itu ketahuan ala tibake yang tumbang nang masjid wingi iku hasil korupsi, saiki dheweke ditangkep KPK. Ketika kita tidak tahu tidak masalah, tapi setelah ketahuan berarti apa? Berarti apa yang dilakukan itu podo karo apa? Nglabur masjid dengan barang dengan kotoran. Sehingga dia pun tidak akan mendapatkan sedikit pahala dari apa yang diberikan dari apa? Dari bangunan masjid tersebut. Duit korupsi, hasil korupsi dibelikan sandal, dibelikan masjid, itu pahalanya ya, tidak akan dapat. Tapi kalau umpamanya berasal dari barang yang halal, sekecil apapun, pasti Allah akan memberikan pahala dari apa yang diberikan. Maka seseorang yang berinfak itu bisa jadi bukan dihitung dari besar kecilnya atau nominalnya, tapi keikhlasan dari apa yang ia punyai. Mas Yudan, sekarang di dompet jenengan itu ada uang berapa? Kira-kira ada uang berapa? 100. 100 ini kan harta yang sangat besar bagi dia. Sehingga kalau dia menginfakkan umpamanya ke kotak di sini 5.000, itu kira-kira besar atau kecil? Besar atau kecil?
5.000, 100.000 yang dia punya, dia sudah tidak punya apa-apa. Ini setunggal apa tuh sedikit jatahnya setunggal ulang. Jadi itu kan berarti apa? 100 itu sangat dibutuhkan. Ketika diberikan infak 5.000 itu kan berapa persen? 5. Ya, umpamanya 5%. Maka 5% dari 100.000 itu kan bagi dia itu kan sangat besar. Dibanding umpamanya saya yang saat ini membawa uang 1 juta, terus saya mengeluarkan 5.000. Kan tidak ada apa-apanya, karena apa? Bisa jadi uang 1 juta bagi saya itu sedikit. Maka sama-sama 5.000 nilainya kan berbeda antara dia yang mempunyai 100.000 dengan saya umpamanya mempunyai 1. Maka di dalam Al-Quran jangan pernah kita menghina kepada orang yang berinfak sekecil apapun yang dia bisa beri. Jadi nek umpamanya umplung liwat itu mampunya dia 2.000, semoga 2.000 itu memang 2.000 yang paling besar bagi. Nah umpamanya orang nang masjid, gawa mobil, sandalis sepatu niki celong gitu ya. Klamine nyeci, kotak amal hanya 2.000, ya Allah alam. Ya. Sehingga apa? Ukuran itu kan tergantung kepada orang yang memberikan. Jadi besar kecil bisa jadi apa? Itu bukan sekedar apa? Bukan sekedar nominal yang dipandang, tapi apa? Kerelaan dari apa yang dia punyai untuk sedikit diberikan kepada infak itu adalah sangat berarti. Jadi alladzina yunfikuna fi ta'atillah wa mimma razaqnahum, dari apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi yang diberikan oleh Allah itu bisa jadi berupa tanaman, berupa hasil jeripaya, berupa uang dan banyak macam-macamnya. Para mahasiswa yang kami hormati, satu ayat ini mungkin untuk saat ini semoga kita bisa menjalankan apa yang kita kaji, satu ayat kita pahami. Setelah itu apa? Kita mencoba untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kajian kita pada siang hari ini bisa memberikan manfaat maslahah, dan silakan fotokopi itu nanti dibaca berulang-ulang sehingga nanti bisa lancar di dalam membacanya. Marilah kita tutup kajian tafsir Jalalain untuk yang pertemuan yang kedua dengan bersama-sama baca Alhamdulillahirabbil alamin ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبالملك من يهدي قلوبا بأسرها وبالرسل أرسل قلوبا توضعت سألت بعين العز يرى بنظرة تعيز بها قدري وبالعز عردي فبالملك ملعني قلوبا بأسرها فبالرسل أرسل لي قلوبا توقعت سألت بعين العز يرى بنظرة تعز بها
قدري وبالعز يردفا